Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan program Dialog Spesial selama 30 menit ke depan bersama saya Sylvia Agustina. Problem stunting menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan akhirnya akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan istri dari penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bu Hanita Firsada. Selamat siang Bu Hanita. Selamat siang Mbak Sylvi. Selain ada Bu Hanita, saya juga akan mengajak Anda berbincang dengan Bu Ana Martatila, istri dari anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pak Nadir Syekh. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Mbak Sylvi. Oke, baik Bu. Pengentasan stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap keluarga yang ada di Indonesia. Nah, untuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri, bagaimana sih kondisi stunting di kabupaten kita? Mungkin saya ke Bu Hanita terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Sylvi. Pencegahan stunting itu merupakan program prioritas dari Presiden Republik Indonesia, di mana pada saat sekarang ini Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berusaha untuk menurunkan angka stunting yang targetnya kemarin adalah 16%. Insya Allah di tahun 2024 ini ditargetkan 14%. Dan mudah-mudahan ini akan tercapai dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bersamaan dengan ini adalah tim penggerak PKK ikut membantu pemerintah, di mana PKK adalah mitra dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya-upaya yang telah dilakukan mungkin sesuai dengan program kami. Yang pertama, kami bekerja sama dengan Basnas, dalam hal ini memberikan bantuan kepada anak-anak stunting atau keluarga yang berisiko stunting, dengan memberikan bantuan seperti makanan tambahan atau sembako ya, kemudian juga untuk keluarga yang berisiko stunting yang faktornya sangat banyak, yang salah satunya kami dengan memberikan kemarin adalah untuk membuat jamban, di mana jamban ini merupakan salah satu pendorong daripada stunting. Kemudian daripada itu kita juga memberikan gizi atau makanan tambahan bagi balita yang kami sebut dalam hal ini adalah dapur Nenemo, dengan menggunakan makanan atau berasal dari pekarangannya sendiri. Kemudian juga dengan beberapa elemen organisasi, kemudian OPD juga melakukan upaya-upaya gerakan bersama, dan juga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga banyak membantu dan menjadi bapak angkat ya. Mereka juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang berisiko stunting, dan juga tim penggerak PKK dalam hal ini, karena PKK merupakan salah satu dari tim yang ada di desa bersama dengan Bidan Desa dan PPKBD yang ada di desa, menjadi mitra atau menjadi teman daripada keluarga yang berisiko stunting dan memberikan motivasi, kemudian juga memberikan bantuan. Nah, di sini adalah peran-peran PKK mulai dari PKK TIU, kemudian kecamatan dan kabupaten bergerak bersama untuk mencegah stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oke, baik Bu Hanita. Nah, dalam pelaksanaannya nih Bu, selama Ibu di TPPKK Tulang Bawang Barat, tantangan seperti apa Bu dalam pengentasan stunting kita ini? Ya, ya selain itu ya pasti ada ya tantangan ya Mbak, karena beberapa keluarga mungkin tidak mau anaknya disebut stunting ya, karena kan malu atau bagaimana, karena stunting ini sebenarnya tidak selalu orang yang tidak mampu ya, tanda kutip ya, iya, betul. Tapi masih banyak juga mungkin dengan pola asuh atau makanannya yang tidak sesuai, atau juga memang anak itu beresiko karena memang bawaannya sejak lahir. Dan banyak disinilah peran kami memotivasi daripada keluarga tersebut untuk tidak malu membawa anaknya ke posyandu yang terdekat dan selalu memeriksakan atau beratnya ya,
beratnya, kemudian juga mengajak kalaupun anaknya memang perlu untuk kesehatan ke puskes. Jadi di sini hambatannya mungkin itu ya, karena memang kemudian juga pengetahuan dari masyarakat itu kan berbeda-beda. Ada yang memang pengetahuannya memang tidak tahu kalau sebenarnya dalam rumah itu atau rumahnya harus mempunyai jendela. Nah, itu juga menjadikan keluarga itu berisiko stunting ketika rumahnya tidak mempunyai jendela. Ada jendela juga selalu ditutup, Mbak. Jadi kami dalam hal ini bersama dengan kader memberikan sosialisasi. Kalau ada jendela, baiknya jendela itu dibuka setiap hari sehingga akan ada pertukaran udara. Sirkulasinya bagus ya. Sirkulasinya bagus. Kemudian juga seperti tadi adalah jamban. Jamban itu juga sangat ini ya, dan juga untuk kebersihan daripada lingkungan, karena dengan kebersihan lingkungan maka anak-anak kita diharapkan juga akan menjadi tumbuh yang sehat dan cerdas. Begitu. Oke, baik. Berarti dari pemerintah kabupaten selain memberdayakan PKK, dari sisi pendekatan juga memberikan bantuan jamban tadi ya Bu ya, untuk meningkatkan sanitasi kita untuk agar stunting terentaskan. Oke, baik. Mungkin saya akan ke Bu Ana. Nah, Bu Ana, kita kan tadi mendengar dari Bu Hanita begitu kompleksnya permasalahan stunting ini. Nah, bagaimana Ibu melihat stunting di Kabupaten Tulung Bawang Barat? Stunting di Kabupaten Tulung Bawang Barat dulunya sebelum program ini terlaksana dengan baik, itu masih banyak anak-anak atau balita yang mengalami stunting dan beresiko stunting. Tetapi sejak tahun 2023 ya Bu, kalau tidak salah sudah ada peningkatan. Jadi anak-anak yang beresiko stunting ataupun anak-anak yang terkena stunting sudah menurun. Jadi artinya peran serta dari pemerintah dan juga masyarakat itu sudah lebih baik seperti itu Mas Silvi. Jadi pelan-pelan kita menanamkan kepada masyarakat bahwa pentingnya kesehatan, pemeriksaan kesehatan, kemudian pengecekan kesehatan untuk ibu-ibu hamil supaya nanti ketika melahirkan tidak anaknya tidak terkena atau beresiko stunting seperti itu. Jadi pentingnya tadi sosialisasi yang tadi disebutkan oleh Bu Hanita untuk diketahui oleh masyarakat banyak, karena menggugah masyarakat itu bukan hal yang mudah. Betul. Jadi harus ada dorongan juga. Jadi kita dari semua elemen harus berkolaborasi untuk meningkatkan itu semua gitu, untuk mengurangi masalah stunting ini di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Oke, baik Bu Ana. Tadi kan Bu Anita sudah memaparkan juga upaya-upaya dari Pemkab mendorong pengentasan stunting. Nah, bagaimana sih Bu seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam pengentasan stunting ini? Ya, harusnya masyarakat yang pertama itu paham dulu stunting itu apa, stunting itu apa, dan resiko penyebab stunting itu apa. Ketika mereka sudah memahami apa itu stunting dan resiko stunting itu tadi, maka kita bersama-sama mendorong masyarakat tadi untuk mengurangi masalah stunting tadi. Jadi kalau mereka sudah paham tentang apa itu stunting dan apa gejala stunting itu, maka dengan sendirinya masyarakat ini tadi akan mencari jalan atau solusinya untuk mereka yang terkena stunting atau berisiko stunting itu terselamatkan seperti itu, Mas Silvi. Jadi kita harus memberikan atau bersosialisasi terlebih dahulu kepada mereka, karena banyak juga yang nggak paham. Masyarakat ini nggak paham. Jadi kalau anaknya terlalu kurus dianggap oh ini karena nggak mau makan, oh memang tulangnya kecil, padahal sebenarnya bukan itu, mungkin saja itu kurang sehat. Makanya perlunya tadi diberi pengetahuan bahwa ini adalah resiko dari stunting. Jadi ketika mereka sudah paham, maka kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama dengan mereka yang mengalami masalah itu tadi, seperti itu. Kuncinya di pengetahuan awal dulu ya untuk masyarakat kita. Sekali. Oke, baik. Bu Hanita, mungkin saya kembali lagi ke Ibu mengenai kita ada nggak sih Bu program-program yang berkelanjutan untuk pengentasan stunting di Tubaba? Kita mengadopsi ya dari program pemerintah Provinsi Lampung ya. Dalam hal ini menindaklanjuti dari isu dan arahan dari Presiden Republik Indonesia yang mungkin dengan pemberdayaan perempuannya, dengan meningkatkan ekonomi perempuan, kemudian pencegahan perkawinan anak, dan kemudian penanganan stunting.
Nah, di sini ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Setiap tahun pemerintah Provinsi Lampung meminta kabupaten untuk menetapkan satu TIUH atau desa ya untuk dijadikan proyek percontohan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dan alhamdulillah di tahun 2023 salah satu TIUH yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kecamatan Lambukibang di sini mendapatkan penghargaan dalam di kategori konvergensi penanganan stunting. Nah, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini memang bagaimana melihat perempuan-perempuan yang ada di desa atau di TIUH itu bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dan bisa memanfaatkan potensi lokal setempat. Mungkin di tempatnya itu banyak pisang, kemudian banyak singkong, itulah yang dimanfaatkan, dibuat untuk meningkatkan ekonomi dari keluarganya. Kemudian juga bagaimana kita juga memberikan atau pola asuh daripada anak-anak kita dan mencegah perkawinan anak ya, karena memang ketidaktahuan sehingga perkawinan anak ini dianggap solusi yang terbaik ketika anak tidak mau sekolah, kemudian anak ya banyak ya kalau di TIUH itu tidak mau sekolah sehingga itu solusinya adalah perkawinan anak. Padahal perkawinan anak ini dampaknya sangat besar. Contohnya nanti dengan terjadinya stunting ya, karena memang usia belum mencukupi untuk melahirkan. Kemudian juga yang sangat ini adalah kematian karena memang anak ibunya itu belum siap untuk melahirkan. Kemudian juga tadi dampaknya adalah stunting. Konvergensi penanganan stunting diharapkan semua elemen masyarakat yang ada di desa atau di TIUH itu bersama-sama bagaimana untuk meningkatkan atau menurunkan angka stunting di TIUH-nya atau desanya masing-masing. Dan alhamdulillah di tahun 2023 desa kami atau TIUH kami di Kecamatan Lambukibang mendapatkan penghargaan tersebut dalam kategori konvergensi penanganan stunting di Provinsi Lampung. Ya, oke, baik. Artinya itu masih menjadi PR besar kita ya Bu ya, untuk apalagi perkawinan anak ini. Kalau di Tulang Bawang Barat sendiri bagaimana Bu belakangan ini? Kalau di Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri alhamdulillah tidak terlalu tinggi ya Mbak, karena memang mungkin kemarin tuh karena COVID ya. Itu sebenarnya COVID-nya, dampaknya COVID itu ketika anak-anak tidak mau sekolah ya solusinya adalah nikah, sehingga tanggung jawab daripada orang tua berpindah ke suami. Padahal suaminya sendiri belum siap, sehingga ketika anak itu ekonominya tidak ada atau di bawah, maka yang menjadi adalah timbulnya kan jadi KDRT. Iya, KDRT. Memukul istri, kemudian tidak menafkahi istri. Itu adalah di KDRT. Untuk itu mungkin pada kesempatan yang baik ini saya mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, apabila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk tidak segan-segan untuk melaporkannya. Karena di sini di Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri sudah ada UPTD PPA, tempat mengadu atau melaporkan apabila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan UPTD itu akan selalu membantu atau mendampingi apabila ada kasus tersebut. Dan kalaupun UPTD PPA di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini tidak mempunyai tim profesinya untuk menangani tersebut, bisa juga minta bantuan dengan UPTD PPA Provinsi Lampung. Karena kebetulan gini Mbak, saya juga bertugas di situ. Di PPPA Provinsi ya Bu ya. Oke, artinya pemerintah memfasilitasi baik dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah provinsi. Iya, untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Oke, baik Bu Anita. Mungkin saya beralih ke Bu Ana lagi nih.
Nah, Ibu sebagai istri anggota dewan nih, Bu. Nah, partisipasi seperti apa yang Ibu lakukan untuk menurunkan stunting? Adakah program-programnya atau bagaimana? Jadi program yang ada itu kita melanjutkan program pemerintah seperti 3K1W yang tadi kandang, kolam, kebun, dan juga wisata. Artinya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Tidak perlu harus kebun yang lebar, tidak perlu tanah yang luas, tapi perkarangan rumah bisa digunakan. Kenapa 3K1W itu sangat berperan untuk mengurangi stunting? Karena paling tidak untuk satu keluarga sudah tercukupi kebutuhan tentang gizinya. Jadi apabila kebutuhan tentang gizinya sudah tercukupi, maka resiko stunting di dalam keluarga itu akan berkurang, seperti itu. Oke, baik Bu Ana. Artinya dalam pengentasan stunting, kembali lagi, bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga setiap keluarga, setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih Bu Anita, Bu Ana sudah berbincang siang hari ini mengenai pengentasan stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itulah perbincangan kita tentang pengentasan stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.